Di tengah malam yang sunyi, seorang anak kecil terbangun dari tidurnya di sebuah rumah tua yang kotor dan tak terawat. Ketakutannya semakin menjadi-jadi saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata, itu adalah Chaba, seorang wanita tua dengan wajah menyeramkan yang membawa pisau di tangannya. Chaba berteriak memanggil anak kecil itu. Anak kecil tersebut mencoba bersembunyi, namun usahanya sia-sia. Ia ketahuan dan dengan panik mencoba melarikan diri. Ketika hampir mencapai pintu keluar, bajunya tersangkut, dan dari belakang, Chaba sudah mengejarnya, menariknya kembali dengan paksa. Setelah kejadian mengerikan itu, anak kecil tersebut kembali terbangun, tapi kali ini dalam kondisi terikat. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat Chaba sedang menyisir rambutnya yang berjatuhan. Namun, ketika ia memalingkan wajah ke depan, ia melihat hal yang lebih mengerikan. Anak-anak lain, dengan mata yang sudah tercongkel, berada satu meja dengannya. Tak lama kemudian, warga sekitar datang ke rumah Chaba. Mereka menemukan jejak kaki dan bekas seretan berwarna hitam yang menuntun mereka ke tempat di mana Chaba hendak mencongkel mata anak kecil tadi. Dengan kemarahan yang membara, warga menghajar Chaba, menyayat mulutnya hingga sobek, dan menggantungnya hidup-hidup. Tapi, tiba-tiba semuanya berubah. Dan ternyata, itu hanya adegan dalam sebuah film horor. Di bioskop yang hampir kosong, seorang penonton keluar dari teater untuk menemui Thor, sutradara film tersebut. Meskipun filmnya akan segera tayang, Thor terlihat tidak senang, dan mengatakan akan mengganti adegan di mana Chaba digantung. Dia pun berniat kembali ke dalam teater, namun di perjalanan, ia melihat sosok wanita tua, dengan rambut berantakan, dan terlihat sangat mirip dengan Chaba. Meskipun merasa aneh, ia mengabaikannya, dan kembali masuk ke teater. Tapi di dalam sudah tidak ada siapapun, dengan film yang masih berputar. Suasana semakin mencekam, saat layar menampilkan adegan Chaba yang sedang digantung, lalu layar tiba-tiba mati. Dan di belakangnya, terlihat ada bayangan seseorang yang tergantung. Scene beralih kepada Chan, seorang operator film di bioskop. Dia sedang mengobrol dengan temannya tentang film Revengeful Spirit, film horor yang mengisahkan tentang Chaba. Dia menantangkan untuk menonton film itu, tapi Chan menolak, menganggapnya sebagai film konyol. Di sisi lain, diperlihatkan Som, seorang wanita yang sedang berulang tahun. Chan, yang pernah menjadi pacarnya, mengucapkan selamat, namun Som tidak merespon. Hubungan mereka memang tak lagi baik, sejak Chan, yang dulunya seorang pecandu narkoba, ketahuan mencoba menggadaikan jam tangan Som untuk membeli narkoba. Konflik itu memuncak, hingga Chan tak sengaja memukul wajah Som sampai berdarah, dan merusak hubungan mereka selamanya. Pada suatu malam yang mencekam, Yot, salah satu teman Karen, sedang menonton film horor tentang Chaba. Di sampingnya, sebuah kamera merekam adegan film tersebut, rencananya untuk dijual sebelum film itu dirilis di bioskop. Sementara itu, Chan larut dalam kenangan masa lalunya yang kelam, hingga akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Chan bangun terlambat dan segera mencari Yot. Ia memasuki ruangan teater, namun hanya menemukan kekosongan. Berpikir Yot sudah pergi, Chan mengecek lebih lanjut, dan menemukan kamera yang Yot gunakan untuk merekam, tergeletak di lantai. Dengan penasaran, Chan membawa kamera itu ke sebuah ruangan, untuk menonton hasil rekaman. Saat menonton, Chan sangat terkejut. Kamera terlihat terjatuh, dan Yot terlihat di rekaman. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam, seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Merasa ada yang tidak beres, Chan segera pergi ke apartemen Yot. Di sana, ia mendapati pintu apartemen tidak terkunci. Ia masuk mencari Yot, namun tidak menemukan siapapun. Namun, ada yang aneh. Chan melihat jejak kaki dan bekas seretan berwarna hitam, mirip dengan yang ada di film Chaba saat menyeret anak kecil. Ketakutan mulai merayapikan, berpikir bahwa film tersebut membawa kutukan bagi siapa saja yang menontonnya. Saat di parkiran, Chan bertemu dengan orang yang akan membeli rekaman film horor dari Yot.
Karena Yot tidak ditemukan, dia menagih rekaman tersebut dari Gang dan bahkan disertai dengan ancaman. Takut dan merasa terpojok, Chan akhirnya menonton film itu sendiri dan merekamnya untuk diberikan kepada orang itu. Namun, saat menonton, Chan kembali melihat jejak kaki dan bekas seretan berwarna hitam di layar. Tanda-tanda bahwa Chaba mungkin muncul untuk menculik korbannya. Chan teringat dengan kejadian di apartemen Yot dan memutuskan untuk keluar dari teater. Ia mencoba menelepon Yot dan yang membuatnya merinding, suara panggilan dari ponsel Yot terdengar dari dalam teater. Penuh rasa ingin tahu, Chan kembali masuk ke dalam teater untuk mencari ponsel tersebut. Namun, yang ia temukan justru lebih mengerikan. Di layar, Yot muncul dengan mata yang sudah tercongkak, dan suara panggilan ponsel itu ternyata berasal dari dalam film tersebut. Ketakutan menyelimutikan, ia segera pergi dari sana. Namun, saat berjalan di lobi, ia diganggu oleh sosok hantu Chaba yang menakutkan. Bahkan, hantu Chaba tampak mengikuti Chan, seolah menempel di pundaknya hingga ia tiba di rumah. Sejak saat itu, hidup Kan berubah menjadi mimpi buruk, dihantui oleh Chaba yang terus mengganggunya di apartemen. Suatu hari, Chan dikejutkan dengan kedatangan seorang detektif yang sedang mencari informasi tentang Yot. Berita tentang hilangnya Yot tanpa jejak sudah membuat semua orang di sekitarnya heboh. Meski begitu, Chan mencoba tetap tenang dan fokus pada pekerjaannya. Saat sedang memasang poster film Revengeful Spirit, Chan menemukan fakta mengejutkan. Film tersebut ternyata dibuat berdasarkan kisah nyata yang mengerikan. Perasaan Kan semakin tidak tenang. Ia memutuskan untuk mengecek kembali rekaman kamera yang dulu diambil oleh Yot. Dalam rekaman itu, samar-samar terlihat sosok hantu Chaba. Keyakinan Kan semakin kuat bahwa semua ini adalah ulah Chaba. Ketika sedang melihat penonton yang asyik menonton film di bioskop, Chan seakan melihat sosok Chaba duduk di salah satu kursi. Dengan panik, Kan bergegas untuk mengeceknya, tetapi tidak menemukan apa-apa di sana. Som, yang mulai menyadari perubahan perilaku Chan, akhirnya mendatangi Chan. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah, Chan mulai menceritakan tentang film itu, hilangnya Yot, dan gangguan hantu Chaba yang terus menghantui dirinya. Namun cerita Chan terlalu sulit dipercaya oleh Som. Ia malah berpikir bahwa Kan sedang mengarang, atau mungkin sedang dalam pengaruh obat-obatan. Malam itu, gangguan dari hantu Chaba kembali terjadi. Saat Kan sedang mengobrol dengan temannya, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sosok hantu Chaba. Chan terkejut dan segera melarikan diri keluar ruangan. Namun, hantu Chaba terus mengejarnya, bahkan hingga ia masuk ke dalam lift. Som, yang melihat keanehan, merasa khawatir dengan kondisi Kan. Ia pun mendatangi apartemen Kan, mencoba mencari tahu lebih dalam tentang film Revengeful Spirit. Dari penelusurannya, film itu memang benar-benar diangkat dari kisah nyata yang terjadi sekitar 30 tahun lalu. Kisah tentang seorang wanita gila bernama Chaba yang menculik anak-anak dan mencongkal mata mereka. Warga yang mengetahui kejadian itu akhirnya menyerbu rumah Chaba dan menggantungnya hidup-hidup. Saat syuting film Revengeful Spirit, tim produksi mengalami banyak gangguan aneh, sampai mereka memutuskan untuk berdoa memohon pengampunan. Dari sana, Som mendapatkan informasi dan foto tentang rumah Chaba yang dahulu menjadi tempat kejadian mengerikan. Malam itu, Chan mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan perasaan gelisah. Ia berbicara serius dengan Som, yang akhirnya mulai mempercayai cerita Chan. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut dengan mendatangi rumah Chaba yang mereka temukan lewat pencarian di internet. Mereka tiba di desa tempat Chaba dulu tinggal. Anehnya, banyak penduduk di sana yang tidak memiliki mata. Mungkin mereka adalah anak-anak yang dulu diculik
dan dicongkel matanya oleh Chaba. Saat tiba di rumah tua itu, Chan dan Som mulai memeriksa setiap sudut, namun tampaknya usaha mereka sia-sia. Hingga tiba-tiba, sebuah kipas angin jatuh mengenai Chan, menjatuhkannya ke ruangan bawah tanah. Karena panik, Som lari keluar untuk mencari pertolongan. Di bawah, Chan terbangun dan menemukan sebuah tali yang sepertinya pernah digunakan untuk menggantung Chaba. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dari ruangan bawah tanah tersebut. Ternyata itu adalah Som yang tiba-tiba muncul dan menghampirinya. Namun, tiba-tiba tali lain muncul dari atas, dan itu juga Som yang berusaha menyelamatkannya. Dalam kebingungannya, Chan melihat wajah Som berubah hancur dan menabraknya. Tapi ternyata, semua itu hanya ilusi. Som yang sebenarnya datang bersama beberapa orang untuk menolongnya. Chan dibawa ke rumah sakit, dan dokter yang memeriksanya terkejut mendengar bahwa Chan jatuh saat mencari informasi tentang Chaba. Namun, dokter tersebut memberitahu mereka bahwa Chaba tidak mati. Setelah warga menangkapnya untuk digantung, polisi datang tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Mereka pun mendatangi rumah sakit jiwa, dan benar saja, Chaba masih hidup dan duduk sendirian di halaman rumah sakit. Lalu, Chan mulai menyadari bahwa wajah hantu yang dilihatnya sangat mirip dengan aktris yang memainkan peran Chaba dalam film tersebut. Chang dan Som mendatangi rumah produksi film horor itu hanya untuk mengetahui bahwa tempat tersebut sudah tidak beroperasi sejak seminggu lalu. Chan bersikeras masuk secara paksa dan menemukan kaset behind the scene dari pembuatan film itu. Di sana, ia menyaksikan kebenaran yang mengerikan. Aktris yang berperan sebagai Chaba sebenarnya meninggal saat syuting adegan gantung diri karena tali pengamannya rusak. Ini menjelaskan mengapa hantunya terus menghantui mereka, karena dia adalah arwah penasaran yang belum tenang. Mengetahui kebenaran ini, Chan memutuskan untuk membakar gulungan film tersebut agar tidak ada lagi korban jiwa. Namun, saat keluar dari ruangan, ia mengalami momen deja vu yang mengerikan, di mana kejadian yang sama berulang-ulang, pertanda bahwa hantu aktris itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Chan akhirnya menemukan dirinya terjebak dalam sebuah rumah tua yang sangat kotor, tanpa jalan keluar. Di saat yang sama, Som yang asli masuk ke dalam teater dan melihat Chan di dalam film, diikuti oleh hantu aktris yang mencongkal matanya, seperti yang dialami Yot sebelumnya. Di akhir cerita, film Revengeful Spirit mulai diputar di bioskop dengan penonton yang sangat antusias. Namun, siapa sangka, mereka mungkin saja akan mengalami nasib yang sama, seperti yang dialami Chan dan Yot. Dan film pun selesai.